Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afla Qadri Habibur Rahman. Di sini saya akan memperjelaskan proyek kalkulus saya, yaitu berjudul kurva Bezier. Di sini saya menganalisis dan pembuktian dari proyek kalkulus ini. Baiklah. Jadi kurva ini dikembangkan oleh insinyur Prancis Pierre Bezier. Bentar, kita langsung ke pendahuluan. Jadi dia tuh apa itu kurva Bezier? Kurva Bezier ini dia dikembangkan oleh insinyur Prancis Pierre Bezier pada tahun 1962 di perusahaan Renault, perusahaan mobil gitu. Awalnya dipakai untuk merancang bodi mobil. Sekarang kurva ini ada di mana-mana. Di Adobe Illustrator, AutoCAD, bahkan font yang kita baca di layar ini semuanya dibangun dari kurva Bezier. Kurva ini ditentukan oleh 4 titik kontrol, yaitu P0, P1, P2, P3 dengan persamaan parametrik yang akan saya jelaskan langkah demi langkah. Jadi definisi dari kurva Bezier itu ialah kurva parametrik yang ditentukan oleh 4 titik kontrol P0 sampai P3. Kurva selalu melewati P0 dan P3, namun tidak melewati P1 dan P2. Apakah di sini jelas? Ya, jelas. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita. Jadi di dasar teorinya tuh persamaan parameternya tuh jika X0 dalam kurung 1 kurang T pangkat 3 tambah 3X ke 1T dalam kurung 1 kurang T pangkat 2 tambah 3X 2T pangkat 2 dalam kurung 1 kurang T tambah 3T tambah 3X3T pangkat 3. Dan maka YT-nya begitu juga. Terus di mana 0 lebih besar dari T dan T lebih besar sama dengan 1, maka T sama dengan 0 dan 0 di P0, T sama dengan 1 itu di P3. Maka kebenarannya kebenaran dari hasil dari persamaan parameter ini, dasar teorinya ini, kurva melewati P0 dan P3, yaitu endpoint dan interpolation. Terus P1 dan P2 hanya menarik bentuk, tidak dilalui kurva. Yang ketiga itu kurva selalu di dalam convex hull titik kontrol. Yang keempat, garis singgung di P0 searah P0 P1 dan di P3 searah dengan P2 dan P3 gitu. Lanjut. Oke. Di sini kita akan membahas soal yang pertama. Jadi soal pertama itu ini dasar soalnya tuh di sini kan titik kontrolnya tuh P0 yaitu 41, terus P1 nya itu 2848, di P2 nya itu 50 42, 43, P3 nya itu 40 45. Di sini dia P0 nya ini start, terus P1 nya kontrol, P2 nya kontrol, dan P3 nya end. Maka diberikan titik kontrol yang saya jelaskan tadi, terus substitusi ke persamaan Bezier kubik yang akan menghasilkan XT sama dengan P dalam kurung 1 kurang T pangkat 3 tambah 3 kali 28 T dalam kurung 1 kurang T pangkat 2 tambah 3 kali 50 T pangkat 2 1 kurang T tambah 40 T pangkat 3. Maka dia akan jadi X. Maka dia XT sama dengan 4 dalam kurung 1 kurang T pangkat 3
tambah 84 T dalam kurung 1 kurang T pangkat 2 tambah 150 T pangkat 2 dalam kurung 1 kurang T tambah 40 T pangkat 3. Dan yang YT-nya tuh 1 sama dalam kurung 1 kurang T pangkat 3 tambah 3 kali 48 T dalam kurung 1 kurang T pangkat 2 tambah 3 dalam kurung 42 T pangkat 2 terus dikali 1 di dalam kurung 1 kurang T tambah 5 T pangkat 3. Maka YT-nya akan menjadi dalam kurung 1 kurang T pangkat 3 tambah 144 T terus dalam kurung 1 kurang T pangkat 2 tambah 126 T pangkat 2 dalam kurung 1 kurang T tambah 5 T pangkat 3. Oke, langsung saja kita ke soal pertamanya. Oke. Jadi di sini gambarkan kurva Bezier dalam titik kontrol P0, P1, P2, P3. Kemudian pada layar yang sama gambarkan segmen garis P0, P1, P1, terus P1, P2 dan P2, P3. Seperti dalam latihan 31 pada subbab 11.1 yang menunjukkan cara melakukannya. Perhatikan bahwa titik kontrol tengah P1 dan P2 tidak terletak pada kurva. Kurva mulai dari P0 menuju ke P1 dan P2 tanpa menyentuh dan berakhir di P3. Oke. Jadi di soal pertama ini dengan menggunakan titik kontrol yaitu P41, 2848, 5042, 45 kita mendapatkan lengkungan kurva yang sangat indah itu. Maka jadi kurvanya itu berbentuknya seperti ini. Jadi sesuai tadi P0 ini start, terus P3 itu dia P3 itu dia N-nya gitu. Jadi yang P1 sama P2 nya ini dia yang mengontrol. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, jadi di soal kedua itu, soalnya itu dia adalah dari grafik pada masalah 1 tampak bahwa garis singgung pada P0 melewati P1 dan garis singgung pada P3 melalui P2. Maka di sini kita minta dibuktikan. Jadi di soal kedua ini garis singgungnya kita membuktikan bahwa garis singgung di P0 searah dengan vektor P0 P1 dan di P3 searah dengan P2 P3. Ini terbukti dengan perhitungan turunan parametriknya. Jadi pada T sama dengan 0 di titik P0 di sini dia terbukti gitu. P0-nya tuh P0-nya tuh searah dengan vektor P0 P1. Terus untuk yang T sama dengan 1 di titik P3 di sini dia P3-nya itu searah dia dengan P2 P3. Jadi di sini sudah terbukti dengan perhitungan turunan parametriknya. Jadi di sini udah buktinya tuh betul gitu. Terbukti garis singgung di P0 melewati P1 dan di P3 melalui P2. Oke. Lanjut kita ke soal ketiga. Oke. Di sini soalnya itu ialah cobalah untuk membuat kurva Bezier dengan sebuah loop putaran yang mengubah titik kontrol kedua pada soal yang pertama. Jadi di soal ketiganya tuh tentang loop dengan menempatkan titik kontrol secara ekstrim kita bisa membuat kurva yang memotong diri sendiri, membentuk sebuah loop gitu. Dia ada lingkaran gitulah.
Jadi loop terjadi ketika kurva memotong dirinya sendiri. P1 dan P2 ditempatkan di sisi berlawanan secara ekstrem. Jadi dia nanti di sini kan pada P1 di soal pertama itu dia posisinya itu 2848. Jadi karena dia ngeloop maka dia berubah jadinya tuh 60 60. Terus yang P2 nya tuh yang awalnya 5042 jadinya 050. Maka akan terbentuklah dia sisi berlawanan yang agak ekstrim, maka terbentuk loop gitu. Jadi jadi di sini arah tarikan P0 ke P1 dan P2 ke P3 saling bersilang, maka terbentuklah loop. Oke. Lanjut kita ke soal keempat. Oke. Di sini soal keempat itu soalnya itu ialah beberapa printer laser menggunakan kurva Bezier untuk mempresentasikan huruf-huruf dan simbol-simbol lainnya. Ya, maka di sini kita bereksperimenlah dengan titik-titik kontrol sampai Anda menemukan kurva Bezier yang merupakan representasi logis dari huruf C. Jadi di sini soal keempat ini ini adalah penerapan menarik ya yang mempresentasikan huruf C dengan menempatkan P0 dan P3. P0 dan P3 di sisi kanan dan P1, P2 di sisi kiri. Lengkungan huruf C terbentuk secara alami. Jadi maka dari P0 dan P3 di kanan ujung atas dan bawah huruf C dan P1 dan P2 di kiri menarik kurva membentuk lengkungan. Jadi di sini startnya tuh 555 untuk ujung bawah huruf C, terus kontrol P1 P1 nya tuh 105 arah untuk arah singgung bawah, yang P2 nya tuh 1055 untuk arah singgung atas, dan yang P3 nya tuh yang N nya tuh dia 55 untuk X nya tuh untuk ujung atas huruf C. Jadi terbentuklah dia kurva Bezier-nya tuh seperti huruf C gitu. Oke, lanjut kita ke soal terakhir. Oke. Jadi di soal kelima ini soalnya tuh ialah bentuk yang lebih rumit dapat direpresentasikan dengan menyusun dua kurva Bezier atau lebih secara bersamaan. Asumsikan bahwa kurva Bezier pertama memiliki titik kontrol P0, P1, P2, P3 dan kurva Bezier kedua memiliki titik kontrol P3, P4, P5, P6. Jika kita ingin menggabungkan kedua kurva ini, maka garis singgung P3 harus cocok dengan semua titik P2, P3, P4 dan P4 harus berada pada garis-garis singgung bersama tersebut. Dengan menggunakan prinsip ini, carilah titik-titik kontrol sepasang kurva Bezier yang mempresentasikan huruf S. Jadi untuk membentuk huruf S yang mulus itu, kita harus menggunakan dua kurva. Kuncinya adalah syarat G continue titik P2, P3 dan P4 harus kolinear atau terletak pada satu garis yang lurus secara sama. Oke. Di sini syarat sambung mulus G-nya tuh P2, P3 dan P4 harus kolinear atau terletak pada satu garis lurus yang sama. Maka dengan menggabungkan dua kurva ini, kurva satu di atas dan kurva kedua di bawah, maka dia akan saling bertemuan
Terus dia akan tercipta kurva berbentuk S, dan maka jadilah bentuk kurva Bezier huruf S nya itu seperti ini. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekian saja pembahasan dari eh, proyek saya ini. Jadi kita mendapat kesimpulan. Jadi kurva Bezier ini membuktikan bahwa matematika bukan sekedar angka di atas kertas, tapi fondasi utama di balik desain digital yang kita gunakan sehari-hari. Jadi semua yang jadi kurva Bezier ini dia tuh ada di setiap kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada penonton. Jika ingin bertanya langsung saja letak di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.